Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, para orang tua calon murid baru SMA Negeri 1 Sungai Penyuh. Setelah 2 video terkait dengan SPMB tahun pelajaran 2025-2026 kita sampaikan, izinkan melanjutkan sesi yang ketiga, juga masih hal yang sama terkait dengan SPMB. Namun pada kesempatan kali ini akan kita bahas, yaitu terkait dengan jalur SPMB tahun 2025, yaitu jalur afirmasi SMA dan nanti jalur mutasi. Pedomannya masih tetap kita gunakan adalah Keputusan Gubernur Kalimantan Barat nomor 480 /2025. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan jalur afirmasi SMA, bahwa jalur ini diperuntukkan bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu atau calon murid penyandang disabilitas. Persyaratan khusus pada jalur afirmasi bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu itu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Nah, Bapak Ibu, kartu keikutsertaan dalam proses penanganan keluarga ekonomi tidak mampu seperti yang tadi disebutkan, ya, maka di sini ada beberapa hal yang menjadi perhatian adalah bahwa kartu keikutsertaan dalam proses tersebut pertama nanti adalah kartu Indonesia Pintar atau yang disebut dengan KIP dan masih aktif pada saat pendaftaran. Kemudian yang kedua itu adalah kartu keluarga sejahtera atau yang disebut dengan KKS atau program keluarga harapan atau PKH, atau nanti ada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Nah, Bapak Ibu, dalam hal penggunaan kartu KKS atau PKH atau DTKS, nama pemilik KKS atau PKH atau DTKS merupakan nama orang tua calon murid ya Bapak Ibu ya, dan status pada kakak merupakan anak kandung, jadi tidak boleh bukan anak kandung atau mungkin family dan lain sebagainya. Kemudian kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu, ya, seperti yang tadi disebutkan di atas itu, tidak berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesejahteraan nasional atau surat keterangan tidak mampu. Jadi Bapak dan Ibu, yang perlu diperhatikan adalah bahwa kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu itu tidak berupa kartu misalnya surat keterangan tidak mampu, itu tidak diizinkan ya, tidak diizinkan. Tapi betul-betul memang sudah kartunya itu sudah dalam bentuk kartu yang KIP, KKS, PKH atau nanti DTKS. Nah, nanti Bapak Ibu, pemegang KIP, PIP itu nanti akan dicek oleh panitia melalui halaman pip.kemdikbud.co.id. Sementara kalau untuk yang memegang kartu KKS, PKH atau DTKS nanti akan dicek di laman atau website cekbansos.kemensos.go.id. Nah, murid yang masuk melalui jalur afirmasi
merupakan murid yang berdomisili di dalam wilayah satuan pendidikan yang bersangkutan ya Bapak Ibu ya. Jadi domisilinya wilayah sekitar sekolah. Nah, jadi tidak serta-merta asal memiliki KIP kemudian langsung bisa, tidak. Jadi di sini pada poin G ada penguatan bahwa murid yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan murid yang berdomisili di dalam wilayah domisili satuan pendidikan yang bersangkutan. Nah, berapa kuotanya nanti untuk jalur afirmasi tingkat SMA? Jalur afirmasi itu untuk jumlah murid diterima adalah 30%, termasuk nanti di dalamnya adalah penyandang disabilitas 2% dari daya tampung satuan pendidikan. Nah, berapa nanti jumlahnya, itu nanti Bapak Ibu bisa langsung menghadap ke panitia yang ada di panitia SPMP SMA Negeri 1 Sungai Pinyo. Kemudian jika jalur afirmasi ini tidak terpenuhi kuotanya, maka sisa kuota tersebut akan ditambah ke jalur prestasi ya Bapak Ibu ya. Jadi ingat di sini diberikannya ke jalur prestasi. Dalam hal calon penyandang disabilitas, bagaimana yang tadi disebutkan di atas, maka calon siswa tersebut harus dilengkapi dengan keterangan-keterangan Bapak Ibu. Keterangannya apa? 1. Keterangan penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial atau instansi yang berwenang, atau surat keterangan dokter atau dokter spesialis yang menyatakan jenis dan tingkat disabilitas. Dan yang ketiga, menyertakan fotokopi kartu keluarga atau KK. Nah, satuan pendidikan yang menyelenggarakan layanan inklusi itu dapat menerima pendaftar SPMP dengan mempertimbangkan jenis dan tingkatan ketunaan. Tapi nanti itu secara khusus Bapak dan Ibu akan diatur. Sampai saat ini itu kita belum mendapatkan petunjuk secara secara khusus seperti apa. Satuan pendidikan untuk tim asesmen inklusi untuk melakukan tes kepada calon murid jika nanti sekolah tersebut itu menerima atau diminta untuk menerima peserta didik dari kelompok inklusi. Bapak Ibu yang saya hormati, itu terkait nanti dengan jalur afirmasi. Nah, yang terakhir itu adalah jalur mutasi. Nah, jalur mutasi itu diperuntukkan bagi siapa? Nah, jalur mutasi ini Bapak Ibu itu diperuntukkan satu nih, calon murid yang berpindah domisili karena mutasi tugas orang tua antar kabupaten atau kota, antar provinsi. Nah, dibuktikan dengan surat keputusan mutasi dari instansi atau lembaga atau perusahaan yang mempekerjakan paling lama 1 tahun sebelum tanggal 16 Juni tahun 2025. Ditandatangani oleh pejabat berwenang dan kartu keluarga. Dan yang kedua adalah anak guru dan tenaga kependidikan yang mendaftar di satuan pendidikan tempat orang tua bekerja. Nah, dibuktikan dengan apa? Surat penugasan orang tua dan kartu keluarga. Nah, surat keterangan pindah domisili orang tua atau SKPWNI calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu, calon murid itu terdata pada kakak orang tua dan atau termasuk keluarga inti dalam keluarga tersebut. Calon murid mendaftar ke satuan pendidikan yang sama dengan lokasi perpindahan tugas orang tua. Jadi perlu dikuatkan ya Bapak Ibu ya, bahwa calon murid yang mendaftar ke satuan pendidikan yang sama dengan lokasi perpindahan tugas orang tua. Jadi kalau misalnya nih
Saya ambil contoh yang sederhana, orang tuanya itu dipindah tugaskan ke wilayah Sungai Pinyu, maka tidak bisa calon murid itu mendaftar di Mempawah. Nah, kemudian jumlah murid diterima itu paling banyak adalah 5% dari daya tampung satuan pendidikan. Nah, kuota dimaksud itu sudah termasuk anak guru dan tenaga kependidikan. Jika jalur kuota mutasi nanti tidak terpenuhi, maka sisa kuota itu ditambahkan ke jalur prestasi. Nah, inilah Bapak dan Ibu, gambaran-gambaran yang terkait dengan SPMB tahun 2025 pada jalur mutasi dan jalur afirmasi. Mudah-mudahan informasi yang singkat ini itu bisa memberikan gambaran terkait dengan SPMB tahun 2025 pada jenjang SMA Provinsi Kalimantan Barat, khususnya lagi dan Ibu itu di SMA Negeri 1 Sungai Pinyu. Demikian penyampaian informasi terkait SPMB tahun 2025. Mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga memberikan nilai manfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.